Sekarang saya mau menantang kamu untuk memilih kamu mau pergi kemana. Kamu mau pergi ke tempat yang kamu akan diperkosa selama-lamanya, atau kamu mau pergi ke tempat yang tidak ada kenikmatan seks selama-lamanya. Nah, kalau kamu memilih untuk pergi ke tempat di mana kamu akan diperkosa selama-lamanya, silakan ikuti Nabi Muhammad. Silakan ucapkan 2 kalimat syahadat sekarang. Maka kamu dijamin kamu akan masuk ke tempat di mana kamu akan diperkosa selama-lamanya. Kamu pasti masuk ke tempat itu kapanpun kamu meninggal. Kalau kamu memilih ke tempat yang tidak ada kenikmatan seks, kamu harus mengikuti Yesus. Kalau kamu memilih untuk mengikuti Yesus, silakan ikuti doa saya sekarang. Oke, gak apa-apa, saya akan tantang balik tanpa ragu. Silahkan tanpa ragu carikan referensi di dalam Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang bahwa surganya umat muslim adalah tempat pemerkosaan. Kalau tanpa ragu bisa menemukan itu, saya akan masuk agama Kristen. Tapi kalau tanpa ragu tidak bisa menemukan hal tersebut, tanpa ragu harus siap dikatakan bahwa tanpa ragu adalah provokator agama. Tanpa ragu adalah pengadu domba agama antara Islam dan Kristen yang nantinya hanya akan menjadi kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Intro dulu. Lagi-lagi aku harus mereaction sebuah video yang berasal dari channel YouTube Tanpa Ragu karena ini berbahaya sekali, guys. Jadi Tanpa Ragu itu membuat sebuah perbandingan antara surganya umat Kristen dan surganya umat Muslim. Namun sayangnya penjelasan tentang surga umat Muslim itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dan ini perlu diluruskan karena kalau tidak hanya akan menjadi sebuah kesesatan yang nyata. Bagi kalian yang belum tahu channel Tanpa Ragu, kalian bisa menonton video reaction sebelumnya yang sudah saya reaction juga tentang channel Tanpa Ragu. Silahkan kalian lihat videonya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Berdalih sepotong ceramah, Tanpa Ragu menjelaskan bahwa surganya umat muslim adalah tempat pemerkosaan. Ini luar biasa, guys. Benar-benar sesuatu yang sangat melecehkan agama Islam. Kenapa berani sekali sampai mengucapkan seperti itu? Dan saya tahu triknya kenapa Tanpa Ragu bisa menjelaskan seperti itu. Ya, dia menggunakan manipulasi bahasa. Jadi seolah-olah yang menonton videonya benar bahwa surganya umat muslim adalah tempat pemerkosaan. Padahal sama sekali tidak seperti itu, guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja coba kita reaction videonya ya. Pakai headsetnya dulu, oke. 1, 2, 3. Halo semua. Ada orang-orang yang berusaha membujuk umat Kristen untuk masuk Islam dengan argumen seperti ini. Kalau ajaran Islam benar, maka umat Islam pasti masuk surga dan umat Kristen pasti masuk neraka. Sedangkan kalau ajaran Kristen benar, umat Islam pasti masuk surga juga, karena umat Islam percaya kepada Nabi Isa juga. Benarkah demikian? Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan singkat dan sederhana. Jadi simak video ini sampai selesai, supaya kamu benar-benar paham. Nah, sebelum saya menjawab apakah umat Islam dan Kristen masuk surga atau neraka, kita harus tahu dulu apa itu surga dan apa itu neraka. Jadi sekarang kita samakan dulu persepsi kita tentang surga dan neraka menurut ajaran Islam dan menurut ajaran Kristen. Di dalam ajaran Islam, surga adalah seperti ini. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Ingat, perawan istri-istrinya. Ya, tidak ada pemerkosaan. Tidak ada sama sekali kalimat pemerkosaan yang dijelaskan oleh ustadz tersebut. Kita lanjutkan lagi videonya. 1, 2, 3. Bidadari-bidadari surga menurut hadis dan Quran semakin disentuh semakin mudah. Bu, nanti bidadari-bidadari yang dimaksud oleh Al-Quran dan hadis adalah ibu-ibu yang setia di jalan Allah. Jadi, di dalam ajaran Islam, surga adalah tempat di mana para lelaki kesibukannya hanya memecahkan keperawanan bidadari.
Dan para wanita adalah bidadari yang terus-menerus dipecahkan keperawanannya. Sedangkan di dalam ajaran Kristen, di dalam Matius 22 ayat 30, Yesus berkata pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi surga menurut ajaran Islam dan Kristen sangat berbeda. Malahan bisa saya katakan bertolak belakang. Surganya ajaran Kristen mungkin bisa dikatakan neraka bagi umat Islam, karena di dalamnya tidak ada kenikmatan seks. Sedangkan surganya ajaran Islam dapat dikatakan adalah neraka bagi umat Kristen, karena di situ lelaki dan perempuan akan diperkosa tiada henti. Nah, dari mana datangnya kalimat diperkosa? Padahal sama sekali tadi Ustadz tersebut tidak menjelaskan tentang bahwa surganya umat muslim itu adalah pemerkosaan. Seks suami istri yang diperbolehkan secara hukum agama. Ya, kita lanjutkan lagi videonya. Nah, jadi udah jelas ya, bahwa definisi surga dan neraka di dalam ajaran Islam dan Kristen berbeda. Jadi jawaban pertanyaan ini sebenarnya sangat sederhana. Yang manapun yang benar, entah ajaran Islam yang benar, atau ajaran Kristen yang benar, tidak akan mengubah kemana umat Islam dan umat Kristen akan pergi setelah mati. Umat Islam akan pergi ke tempat di mana mereka akan terus-menerus diperkosa tiada henti, sedangkan umat Kristen akan pergi ke tempat yang tidak ada kenikmatan seks. Nah, yang menariknya adalah, baik ajaran Islam dan Kristen sama-sama percaya bahwa kehidupan berikutnya itu kekal, abadi, sampai selama-lamanya. Jadi sekarang ini saya mau menantang kamu. Iya, kamu yang sekarang sedang melihat video ini. Sekarang saya mau menantang kamu untuk memilih kamu mau pergi kemana. Kamu mau pergi ke tempat yang kamu akan diperkosa selama-lamanya, atau kamu mau pergi ke tempat yang tidak ada kenikmatan seks selama-lamanya? Bagaimana? Udah memilih? Coba pertimbangkan baik-baik sekali lagi, karena keputusanmu hari ini akan menentukan kemana kamu akan pergi selama-lamanya. Sekali lagi ya, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Kamu mau pergi ke tempat di mana kamu akan diperkosa selama-lamanya, atau kamu mau pergi ke tempat yang tidak ada kenikmatan seks selama-lamanya? Oke, sampai sini dulu. Saya akan menantang balik channel Tanpa Ragi. Kita saksikan lagi video berikutnya ya. Video selanjutnya. 1, 2, 3. Bagaimana? Udah memilih? Nah, kalau kamu memilih untuk pergi ke tempat di mana kamu akan diperkosa selama-lamanya, silakan ikuti Nabi Muhammad. Silakan ucapkan 2 kalimat syahadat sekarang. Maka kamu dijamin kamu akan masuk ke tempat di mana kamu akan diperkosa selama-lamanya. Kamu pasti masuk ke tempat itu kapanpun kamu meninggal. Kalau kamu memilih ke tempat yang tidak ada kenikmatan seks, kamu harus mengikuti Yesus. Kalau kamu memilih untuk mengikuti Yesus, silakan ikuti doa saya sekarang. Yesus, aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Amin. Oke, kita udah selesai berdoa. Besok kamu segera pergi cari gereja untuk dibaptis dan mulai baca Alkitab setiap hari. Jika kamu punya kesulitan untuk mencari gereja untuk dibaptis, silakan balik ke video ini dan tulis kesulitan kamu di bawah video ini. Jadi kalau kamu belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe sekarang, supaya kamu bisa dengan mudah menemukan video ini lagi. Jika kamu merasakan manfaat video ini, silakan share video ini ke teman-teman kamu dan ke sosial media yang kamu tahu, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat seperti yang kamu dapatkan. Sekian video kali ini, selamat menikmati surgamu dan terima kasih. Oke guys, sampai situ videonya. Kalau berbicara tentang kenikmatan surga umat muslim, yang paling tinggi adalah ketika saat itu umat muslim di surga bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, dan hal tersebut tertulis jelas dalam Quran Surah Al-Qiyamah 75 ayat 22 sampai 23. Ya, jelas sekali bahwa kenikmatan yang paling tinggi nantinya ketika di surga pada saat itu adalah kita semua umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat secara langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang karena Tanpa Ragi ini bukan mau menjelaskan surga umat muslim yang sebenarnya, ya Tanpa Ragi ini sebenarnya hanyalah mau menjelek-jelekan surganya umat muslim. Tanpa Ragi ini hanya mau memperlihatkan citra buruk bahwa
surganya umat muslim itu buruk, sehingga nantinya umat muslim yang tidak tahu tentang ini melihat video tersebut menjadi murtad. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk pemurtatan, jelas sekali. Bedakan antara seksual pemerkosaan dengan seksual suami istri. Kalau seksual suami istri itu semua agama sama menghalalkan hal tersebut, apalagi ajaran agama Islam menjadikannya sebuah pahala ketika ada suami istri yang melakukan hubungan seksual. Dan kenikmatan seksual suami istri di dunia nantinya juga akan ada di akhirat pastinya, berdasarkan tentunya hadis Rasulullah SAW. Dan saya pastikan tidak ada referensi dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa surganya umat muslim itu adalah tempat pemerkosaan. Ini tanpa ragu benar-benar aneh sekali. Oke, gak apa-apa, saya akan tantang balik tanpa ragu. Silahkan tanpa ragu carikan referensi di dalam Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang bahwa surganya umat muslim adalah tempat pemerkosaan. Kalau tanpa ragu bisa menemukan itu, saya akan masuk agama Kristen. Tapi kalau tanpa ragu tidak bisa menemukan hal tersebut, tanpa ragu harus siap dikatakan bahwa tanpa ragu adalah provokator agama. Tanpa ragu adalah pengadu domba agama antara Islam dan Kristen yang nantinya hanya akan menjadi kacau. Dan kalau tanpa ragu memang benar-benar tidak bisa menemukan referensi itu di dalam Al-Quran dan hadis, tanpa ragu juga harus berkomitmen tidak akan pernah lagi membahas-bahas tentang agama Islam di channelnya, karena tanpa ragu tidak tahu tentang agama Islam. Teman-teman yang menonton video ini bisa bantu saya untuk share video ini, share linknya, copy paste dan letakkan di kolom komentar channel YouTube-nya Tanpa Ragu sebanyak-banyaknya agar Tanpa Ragu melihat ini dan mau menerima tantangan ini. Ingat ya, kalau nggak bisa menemukan referensi tersebut, Tanpa Ragu harus siap dikatakan sebagai provokator agama, pengadu domba agama antara Islam dan Kristen. Dan Tanpa Ragu harus berkomitmen tidak akan pernah lagi membahas-bahas tentang ajaran agama Islam, karena pembahasannya benar-benar sangat salah sekali. Saran saya buat saya sendiri dan buat teman-teman juga, perkuat iman dan perbanyak ilmu agama agar kita bisa menghindar, agar kita bisa tahu tentang pembodohan-pembodohan mereka yang selalu mau merubah akidah kita yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga berbelok kepada yang lainnya. Karena memang sudah akhir zaman, Dajjal belum turun pun sudah banyak anak buahnya yang bersebaran luas di seluruh dunia yang menyesatkan ya umat muslim dengan cara membuat video-video dan membuat channel YouTube ya provokasi ataupun penyesatan. Jadi sekali lagi saya katakan, perkuat iman dan perbanyak ilmu agama guys. Oke, cukup sekian video kali ini, masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.